Di sisi lain, gereja Mormon membenarkan praktik poligami dengan mengacu pada kisah Abraham dan bapa leluhur lainnya. Smith sendiri telah menikah sebanyak 30 istri dalam gerejanya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Patrick Smith, dan di video ini saya akan membahas tentang gereja Mormon. Ini adalah sebuah sekte bidat Kristen yang dalam ceritanya itu sangat amat membuat kita harus tahu bagaimana gerak-gerik atau karakter dari sebuah bidat. Gereja ini didirikan oleh seorang yang bernama Joseph Smith yang lahir pada 23 Desember 1805 di Sharon, Vermont, di Amerika Serikat. Anak kelima dari 11 bersaudara, yang mana ibu dari Smith ini, yaitu Lucy, dia sering terlibat dalam sebuah sekte yang suka mencari atau ingin menerima wahyu langsung daripada Tuhan, yang mana sekte ini dibentuk karena merasa gereja-gereja di saat itu sudah nggak lagi memiliki kuasa atau Roh Kudus, karena sudah nggak lagi ada penglihatan atau nubuat yang sering terjadi seperti di dalam Alkitab. Di sisi lain, setelah kelahiran Smith ini, keluarga mereka mengalami banyak gagal panen dalam usaha mereka dan membuat mereka mulai bangkrut dan semakin membuat mereka lebih aktif dalam kultus penglihatan mereka. Pada suatu hari, pada saat Smith ini sudah berusia 14 tahun, Smith ini sedang berdoa seperti biasa untuk memohon penglihatan daripada Tuhan Yesus. Dan di saat itu, menurut pengakuannya, dia melihat Yesus sendiri menampakkan diri kepadanya. Dan saat itu, dia langsung bertanya kepada Yesus, menurut Tuhan Yesus, gereja manakah yang saat ini adalah gereja yang benar? Dan katanya, jawab Yesus, kalau di saat itu sudah nggak ada lagi satupun gereja yang benar. Saat itu cerita ini membuat orang-orang di situ itu nggak percaya. Khususnya ada seorang pendeta dari sebuah gereja yang mengatakan bahwa Smith ini hanya mengalami delusi. Tetapi Smith nggak menghiraukan kritikan mereka, dan Smith kembali mengaku mendapat penglihatan, di mana pada tahun 1823 ketika dia sedang berdoa memohon pengampunan atas gereja-gereja yang dikatakan Yesus sudah nggak ada lagi yang benar di saat itu, dia mengatakan bahwa tiba-tiba seorang malaikat yang bernama Moroni muncul di hadapannya dan memberitahu dia tentang suatu set lempengan emas yang berisi tulisan tentang penduduk kuno Amerika yang tersimpan di sebuah tempat. Dan Smith pun mencari dan menemukan lempengan-lempengan itu terkubur di dalam sebuah kotak batu yang gak jauh dari pertanian ayahnya. Dan menurut kesaksian dari kalangan mereka, awalnya Smith ini belum memberitahu kepada orang-orang tentang lempengan emas itu, karena di situ tertulis sebuah tulisan dalam bahasa yang gak dimengerti. Nanti 4 tahun kemudian, malaikat mengizinkan dia untuk melepaskan lempengan-lempengan itu dan memerintahkan dia untuk menerjemahkan huruf-huruf yang terukir di permukaan lempengan-lempengan itu dengan bantuan batu khusus yang disebut penafsir. Setelah tulisan itu selesai ditafsir ke dalam bahasa Inggris, barulah Smith ini mulai mempublikasikan tulisan itu. Dan awalnya banyak orang yang gak percaya dengan ceritanya. Mereka menuduh Joseph Smith ini adalah orang yang sebenarnya menulis cerita itu di buku itu. Tetapi Smith bersikeras bahwa dia nggak menulis buku itu, tetapi hanya menerjemahkannya dari sebuah lempengan dengan bantuan khusus dari bimbingan ilahi, yang mana kata dia, itu dia menyelesaikan penerjemahan itu hanya dalam waktu kurang dari 90 hari. Kemudian dia menerbitkannya pada bulan Maret 1830 dalam sebuah volume buku setebal 588 halaman yang disebut hari ini sebagai Kitab Mormon. Dan kitab ini itu terlihat mirip dengan Alkitab, yang mana pembagiannya menjadi kitab-kitab yang diberi nama sesuai dengan nama nabi-nabi tertentu. Dan menurut kitab itu sendiri, salah seorang nabi yang juga adalah seorang jenderal bernama Mormon, dialah yang meringkas dan mengumpulkan tulisan itu pada umat waktu itu, di mana dia mengukir sejarah itu pada lempengan-lempengan emas. Tapi kemudian sekitar tahun 400-an Masehi, para penerjemah yang dikenal sebagai orang Nefi sudah dimusnahkan oleh musuh mereka. Mereka yang adalah orang-orang Laman, yang mungkin merupakan nenek moyang dari orang Indian Amerika. Dan kitab Mormon ini sendiri menceritakan sejarah 1000 tahun bangsa Israel yang dipimpin dari Yerusalem ke Tanah Perjanjian di belahan bumi barat, di mana di tanah baru mereka ini, mereka membangun peradaban, berperang, mendengarkan sabda para nabi, dan menerima kunjungan Kristus setelah kebangkitannya. Berikut kalimat pembuka dari kitab Mormon yang saya tuliskan untuk saudara-saudara. Kitab Mormon, laporan yang ditulis oleh tangan Mormon di atas lempengan-lempengan yang diambil dari lempengan-lempengan Nefi. Karenanya itu adalah suatu ringkasan dari catatan tentang orang-orang Nefi
dan juga tentang orang-orang Laman. Ditulis bagi orang-orang Laman yang adalah sisa Bani Israel, dan juga bagi orang Yahudi dan orang bukan Israel. Ditulis dengan cara perintah dan juga melalui roh nubuat dan wahyu. Ditulis dan dimeteraikan dan disembunyikan bagi Tuhan agar tidak dihancurkan. Akan tampil melalui karunia dan kuasa Allah untuk penafsirannya. Dimeteraikan oleh tangan Moroni dan disembunyikan bagi Tuhan untuk tampil pada waktu yang tepat dengan cara melalui orang bukan Israel, penafsirannya melalui karunia Allah. Suatu ringkasan yang juga diambil dari kitab Ester, yang adalah sebuah catatan tentang orang-orang Yared yang dicerai-beraikan pada waktu Tuhan mengacaukan bahasa orang-orang ketika mereka sedang membangun sebuah menara untuk menggapai langit, yang adalah untuk memperlihatkan kepada sisa Bani Israel hal-hal besar apa yang telah Tuhan lakukan bagi leluhur mereka, dan agar mereka boleh mengetahui perjanjian-perjanjian Tuhan bahwa mereka tidak dienyahkan selamanya. Dan juga untuk diyakinkan orang Yahudi dan orang bukan Israel bahwa Yesus adalah Kristus, Allah yang kekal, yang menyatakan dirinya kepada segala bangsa. Dan sekarang jika ada kesalahan, itu adalah kesilapan manusia. Karenanya jangan mengecam apa yang dari Allah, agar kamu boleh didapati tanpa noda pada kursi penghakiman Kristus. Terjemahan asli dari lempengan-lempengan ke dalam bahasa Inggris oleh Joseph Smith Jr. Nah teman-teman, setelah dia mempublikasikan buku itu, singkat cerita pada tanggal 6 April 1830, Smith ini mulai membentuk sebuah organisasi gereja dengan lokasi di sebuah pemukiman yang diberi nama Kota Sion, di mana mereka dikatakan akan berlindung dari bencana akhir zaman. Dan setiap laki-laki yang masuk ke gerejanya ditabiskan dan diutus ke masyarakat demi menghasilkan lebih banyak orang yang masuk ke gerejanya. Dan lewat program misionaris ini, gereja itu berhasil mengumpulkan banyak sekali orang masuk mengikuti gereja Joseph Smith ini, yang menghasilkan puluhan ribu orang yang memasuki gereja Mormon. Dan mereka sebagai anggota gereja menyebut diri mereka sebagai orang-orang suci, yang pertemuan akbar mereka pertama kali dibuat di Independence, Missouri, di tepi barat pemukiman Amerika. Awalnya mereka ini masih diterima di pemukiman itu, tapi lambat laun masyarakat yang non-Mormon itu mulai merasa resah, karena jumlah mereka yang banyak itu mulai membuat mereka memiliki kendali politik atas daerah itu. Akhirnya mereka mulai dipersekusi, dan setelah beberapa kali mereka dipersekusi, pada tahun 1838, menghadapi persekusi yang ketiga kalinya, Smith ini mencoba untuk membela gereja mereka dengan senjata. Akhirnya pun terjadi kerusuhan antara non-Mormon dengan anggota gereja Mormon. Dan sebagai reaksi, warga Missouri setempat menjadi murka dan menuntut gubernur untuk segera bertindak. Dan merespon itu, gubernur pun memerintahkan agar orang-orang Mormon diusir dari negara bagian itu. Jika tidak mau, maka akan diperintahkan serangan bersenjata dari pihak berwenang. Karena itu akhirnya pada bulan November 1838, Smith ini dipenjarakan atas tuduhan perampokan, pembakaran, dan pengkhianatan. Dan dia mungkin akan dieksekusi kalau dia nggak sempat melarikan diri ke Illinois. Tapi akhirnya dia pun berhasil melarikan diri. Dan setelah itu teman-teman, orang-orang Mormon berpindah ke kota yang hampir ditinggalkan di sisi sungai Mississippi di Illinois. Mereka mengganti nama tempat mereka menjadi Novo, dari kata Ibrani yang berarti tempat indah. Di tempat baru ini Smith membangun pemukimannya yang paling sukses, lengkap dengan sebuah tempat ibadah atau kuil di tepi tebing yang menghadap ke kota. Dan mereka terus menarik orang-orang untuk menjadi orang Mormon dari Eropa dan dari Amerika Serikat. Novo sendiri tumbuh menjadi kota yang indah, menyaingi Chicago sebagai kota terbesar di negara bagian tersebut. Dalam ajaran mereka, para penganut Mormon ini percaya bahwa Smith ini dipimpin oleh wahyu langsung dari Tuhan. Mereka percaya bahwa Smith ini bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Mulai dari ajaran-ajaran praktis sampai pada ajaran-ajaran teologis, semuanya didapatkan langsung daripada Tuhan. Semua wahyu yang Smith terima ditulis dan dilestarikan dengan cermat oleh pengikutnya. Pada tahun 1835, Smith menerbitkan 65 wahyu pertama dalam sebuah volume berjudul Kitab Hukum-Hukum yang kemudian dikenal dengan Kitab Ajaran dan Perjanjian. Anggota Mormon sendiri mempercayai Alkitab seperti halnya orang Kristen, tetapi seperti para bidat umumnya, Smith ini mengklaim dirinya sebagai otoritas yang tertinggi untuk menafsirkan Alkitab, bahwa apa yang dia sampaikan itu bahkan lebih berkuasa dibanding kuasa kitab suci. Kitab Mormon sendiri beserta ajaran dan perjanjian yang ditambahkan ke dalam tradisi suci dari Mormon ini, itu adalah tulisan yang berotoritas yang setara dengan Alkitab. Dan Smith ini pernah berkata bahwa melalui mereka Tuhan masih akan berbicara lebih banyak wahyu dan terjemahan yang akan terakumulasi di masa depan untuk dunia
lewat gereja Mormon. Di sisi lain, gereja Mormon membenarkan praktik poligami dengan mengacu pada kisah Abraham dan bapa leluhur lainnya. Smith sendiri telah menikah sebanyak 30 istri dalam gerejanya. Di akhir hidupnya, Smith mengajarkan bahwa pria dan wanita ditebus bersama lewat pernikahan kekal. Jadi gereja mereka ini memiliki inti teologi untuk keluarga yang harmonis. Mereka sangat menghargai keluarga mereka. Mereka menikah, mau tunggal ataupun poligami, itu adalah pernikahan yang sakral, yang kudus, yang harus dipelihara. Dan inti dari ajaran mereka adalah keyakinan terhadap potensi spiritual masyarakat umum, di mana mereka percaya bahwa setiap orang itu berkemungkinan menjadi seperti Yesus Kristus, karena setiap orang memiliki kemungkinan ilahi dalam diri mereka. Dan tujuan dari ibadah Mormon adalah untuk memberikan pengetahuan yang dibutuhkan manusia untuk memasuki hadirat Tuhan dan menjadi seperti Tuhan. Ketika para pemberontak terhadap gereja Mormon menerbitkan surat kabar reformasi di Novo yang menurut Smith mengganggu kedamaian dia memerintahkan anggotanya supaya surat kabar itu dibubarkan. Di sisi lain, permusuhan anti-Mormon di wilayah sekitar telah semakin keruh, dan ketika surat kabar itu ditutup paksa oleh anggota Mormon, warga setempat menjadi marah dan memprovokasi kerusuhan terhadap Smith dan terhadap saudaranya Hyrum yang juga adalah seorang pemimpin di dalam gereja Mormon. Akhirnya kedua mereka ini ditangkap dan dibawa ke Carthage di ibu kota kabupaten untuk disidang, dan saat di penjara ditembak oleh massa pada tanggal 27 Juni 1844. Setelah dari sana, gereja mereka nggak berakhir karena pengikut mereka tetap terus berjuang untuk menyebarkan ajaran-ajaran dari Smith tadi, dan sampai akhirnya mereka terus meluas ke banyak berbagai negara lain di dunia, termasuk di Indonesia, di mana di Indonesia sendiri itu gereja Mormon sudah masuk semenjak tahun 70-an, pertama kali di Semarang. Kemudian mereka terus melakukan penginjilan mereka dan sudah masuk ke berbagai wilayah lainnya, termasuk di Manado, yang kalau sesuai map itu letaknya berada di Ruko Marina Plaza, Jalan Pirtendean nomor 3, Blok A2. Guys, sekian video kali ini. Semoga ini menambah wawasan kita semua. Dan seperti biasa, pesan saya untuk gereja-gereja yang gereja-gereja Protestan yang masih mengakui Alkitab sebagai satu-satunya otoritas tertinggi bagi iman Kristen dan terus setia pada ajaran-ajaran yang sesuai dengan Alkitab yang digumuli dalam sejarah gereja. Pesan saya, marilah kita sebagai gereja untuk kembali melihat ajaran-ajaran utama dalam Alkitab, dan kita ajarkan kepada anak-anak muda kita, kepada orang-orang di jemaat kita. Ya, kalau nggak mau anak-anak kita, cucu kita itu dirampas dari persekutuan kawanan domba yang benar, dirampas oleh para serigala untuk dijadikan makanan mereka. Ya, kalau nggak mau itu terjadi, mulailah para pendeta, penatua, diaken, gembala, pemimpin pemuda gereja, susun program-program seminar doktrin Kristen yang ketat, agar kita memperkuat iman kita, meneguhkan kepercayaan kita, agar kita nggak mudah untuk disesatkan oleh bidat-bidat seperti ini. Karena ingat teman-teman, Yesus sangat membenci orang-orang yang menyesatkan domba-dombanya. Yesus katakan, kalau ada yang menyesatkan satu orang daripada orang-orang yang kecil ini, maka orang itu harus diikat di leher dan dibuang ke laut. Ini bahasa simbol betapa Yesus sangat anti dengan penyesatan. Nah, gereja-gereja yang dipercayakan domba-dombanya, dipercayakan anak-anaknya, mari jaga baik-baik mereka dari para penyesat. Karena kalau saya titipkan anak saya kepada seorang teman, dan teman saya membiarkan anak saya itu dilecehkan, diperlakukan yang tidak baik oleh orang-orang lain, maka saya pasti akan mencari terlebih dahulu teman saya yang saya percayakan menjaga anak saya. Baru saya mencari pelakunya. Jadi hati-hati, bagi kita yang dipercayakan jemaat, dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-domba, gembalakan mereka untuk menjadi kuat pertama-tama dalam ajaran Kristen yang benar, dalam pokok-pokok iman Kristen. Apa itu Tritunggal, apa itu Kristus, keselamatan bagaimana, Alkitab firman Tuhan bagaimana. Ajarkan semuanya agar jemaat kita teguh berdiri dalam dunia yang semakin banyak penyesat ini. Sekian video saya teman-teman, Tuhan berkati. Shalom.